Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Keterampilan gerak, jalan, lari, lompat dan lempar. Ya, dalam olahraga atletik yang kita kenal ya. Nah, dengan olahraga atletik. Yang pertama kita mengenal atletik. Sama kita ketahui atletik itu sudah ada pada zaman dahulu kala atau pada zaman purba dan sampai sekarang. Apa buktinya? Pada zaman dahulu manusia sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, melompat dan melempar. Ya. Kita lanjut tentang organisasi. Atletik juga memiliki induk organisasi baik itu di Indonesia dan di dunia. Indonesia induk organisasinya adalah FASI dan dunia adalah IAAF. FASI itu kepanjangannya adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, sedangkan dunia International Association of Athletic Federasi. Ya, itu induk organisasi perlombaan atletik di Indonesia dan dunia. Atletik adalah olahraga yang tertua, ingat sampai sekarang tertua, karena seluruh gerakan atletik ada pada gerakan-gerakan yang lain. Makanya atletik itu dijuluki dengan istilah Mother of Sport. Mother atau artinya ibu atau induk dari segala cabang olahraga. Atletik juga memiliki tempat perlombaan atau tempat pertandingannya. Tidak bedanya dengan sepak bola, ada stadion dan atau ada gelanggang olahraga. Atletik tempat perlombaannya kita kenal dengan istilah track and field. Track and field. Track itu adalah lintasan, field itu adalah lapangan. Bentuknya seperti yang di tempat kita ada di Botana, itu gor di Botana. Di tengah-tengahnya ada lapangan. Nah, di luarnya ada bentuk lintasan untuk berlari. Nah, ini disebut dengan track and field. Ini adalah track, yang ini adalah field, lapangannya. Track ini jaraknya sepanjang 400 meter. Nah, field ini digunakan untuk perlombaan lempar lembing, cakram, tolak peluru dan semuanya. Ini disebut dengan track and field. Yang B adalah kita lanjut menganalisis keterampilan gerak dalam atletik. Ya, mana keterampilan geraknya? Ini tadi. Kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah jalan cepat. Ya, jalan cepat dalam perlombaan atletik. Mungkin kalian pernah melihat di TV atau di media tentang perlombaan yang cepat. Ya, jalan cepat itu adalah gerakan melangkah ke depan tanpa ada hubungan terputus dari tangan. Jadi apabila kita melakukan berjalan, di saat kita akan mengangkat kaki kiri atau kaki belakang, lakukan dulu kaki kanan, jangan sampai tidak terletak ke sana. Setelah kita jatuh tanah, baru kaki belakang kita angkat. Ya, tidak boleh langsung diangkat keduanya, karena jalan dengan lari ada perbedaannya. Kalau jalan kita tanpa melakukan hubungan terputus di tanah, tidak adanya sikap melayang. Kalau lari itu ada sikap melayang di udara atau kedua kaki kita terangkat di udara. Dan jalan itu dilakukan oleh atlet kebanyakan yang memiliki tubuh yang kurus. Ya. Jalan cepat terus menggunakan langkah-langkah yang lebar untuk mencapai tempat finish. Keterampilan gerak atletik yang kedua adalah lari. Ya, lari atau sprinter yang kita kenal. Ya, sprinter pelarinya, sprint tujuan atau gerakan yang kita lakukan. Olahraga lari dalam atletik terbagi 3 sebenarnya. Ada lari jarak pendek, lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan ada lari jarak jauh. Sekarang kita kaji hanya 2 di materi kita, lari jarak pendek dan lari jarak menengah. Lari jarak pendek ada nomor-nomor yang diperlombakannya. Pertama, ada 100 meter, ada 200 meter,
ada 400 meter. Ya, itu untuk lari jarak pendek. Ketiganya itu tergantung kecepatan yang dilakukan oleh atlet atau pelarinya. Lari jarak pendek kita kaji yang pertama dari sikap awalnya. Sikap awal dalam melakukan lari jarak pendek itu adalah start. Ya, start yang digunakan adalah start jongkok. Ya, aba-aba yang kita gunakan dalam start jongkok adalah aba siap, bersedia, siap, iya. Seperti apa sikap bersedia? Duduk, siap, kaki belakang luruskan, ya, baru kita berlari dengan kecepatan. Itu apa yang kita gunakan atau yang kita gunakan dalam lari jarak pendek. Gerakan lari, ingat, untuk menghasilkan kecepatan, gerakan lari, langkah kita harus lebih cepat. Yang dijatuhkan di waktu berlari itu adalah bagian ujung kaki terlebih dahulu. Langkah lebih cepat dan diperlebar, jatuhkan ujung kaki, pandangan fokus ke arah ke depan. Itu gerakan yang kita lakukan dalam berlari jarak cepat. Yang ketiga, ini banyak keraguan untuk mencapai finish atau garis finish. Yang dinilai pertama sekali adalah bukan kaki atau tangan. Yang ini adalah tubuh atau badan kita mendahului garis finish atau mengarah ke depan, melewati garis atau garis atau tali yang diletakkan oleh panitia atau dalam perlombaan. Keterampilan atletik yang ketiga, yang berikutnya adalah masih dari lari, yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah, nomor yang diperlombaan ada nomor 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Ini juga diminta daya tahan seorang pelari. Ya. Cara melakukannya yang pertama adalah start. Start dalam lari jarak menengah hanya dua, yaitu aba-aba bersedia dan iya. Ya, itu kita menggunakan start melayang. Ya, tentu dalam lari jarak menengah start melayang yang aba-abanya bersedia dan iya. Di waktu berlari, perbedaannya kita dengan lari jarak pendek, kita dengan ujung kaki. Kalau lari jarak menengah, yang kita jatuhkan pertama adalah bagian tumit dan disusul baru ujung kaki. Ingat, kita jatuhkan pertama adalah bagian tumit disusul dengan ujung kaki. Tetap pandangan rileks, badan rileks dan pandangan fokus ke arah ke depan. Dan finish sama dengan lari jarak pendek, mendahulukan bagian badan terlebih utama. 3. Keterampilan atletik yang ketiga adalah lompat. Ya, lompat terbagi dua, ada lompat jauh dan ada lompat tinggi. Sekarang kita kaji lompat jauh. Lompat jauh, ya, itu lompat jauh itu adalah yang bertujuan untuk menghasilkan jarak lompatan yang sejauh mungkin. Ya, itu tujuannya menghasilkan lompatan sejauh mungkin. Tempat dan lompat jauh yang pertama kita sudah pasti ada awalannya. Untuk berlari, ada tempat tolakannya, papan tumpuan, dan ada tempat mendarat yaitu pasir yang letakkan depan. Ya, itu tempat awalannya dan tempat dan pasir. Dalam lompat jauh ada 3 macam gaya. Yang pertama gayanya adalah handstand. Ya, handstand itu adalah gaya menggantung atau melenting di udara. Yang kedua ada gayanya gaya jongkok atau squat. Dan yang ketiga adalah walking the air. Walking the air itu adalah gaya berjalan di udara. Ya, gaya handstand, squat gaya jongkok, dan walking the air berjalan di udara. Cara melakukannya ada 3 fase. Ya, yang pertama ada fase awalan, fase tolakan, dan fase mendarat. Nah, fase awalan itu tempat yang digunakan sejauh 30 sampai 40 meter untuk melakukan lari secepat mungkin ke tolak tumpuan. Fase tolakan, ini yang akan dilakukan adalah menolak di atas papan tumpuan. Dan ingat, menolak di atas papan tumpuan hanya menggunakan 1 kaki. Ingat, 1 kaki. Jika 2 kaki akan diskualifikasi. Dan mendarat
Mendarat sesuai dengan gaya lompatan tadi, apakah dengan gaya handstand, menggantung, squat, jongkok atau vaulting daer. Dengan menggunakan di atas pendaratan menggunakan dua kaki dan badan dijatuhkan ke arah depan. Keterampilan yang keempat dalam atletik adalah nomor alat, yaitu lempar. Ya, lempar itu juga terbagi dua, ada lempar lembing dan juga ada lempar cakram. Yang keduanya sama memiliki tujuan untuk mengukur jarak atau menghasilkan lemparan sejauh mungkin. Ya, memiliki tujuan lemparan sejauh mungkin. Yang pertama adalah lempar lembing. Nah, lempar lembing, ingat yang lembing itu seperti galak atau tombak. Ya, ingat seperti galak atau tombak itu yang lembing. Ya, nah, cara memegang lembing terbagi tiga macam. Ada cara pertama, ada cara Finlandia atau Finlandia grip, pegangan Finlandia. Ada Amerika grip, pegangan Amerika. Dan yang ketiga adalah atau pegangan biasa, ya, pegangan genggaman. Finlandia grip itu pegangan yang dimana posisi tangan kita antara ibu jari dan telunjuk menjepit lembing. Itu Finlandia grip. Dan pegangan